Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini ya kita akan menyelesaikan pembahasan kita tentang fikih jual beli. Ya, yang tersisa insyaallah satu pertemuan lagi. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mudharabah, murabahah dan juga mawarith. Ya, mudharabah, murabahah dan mawarith. Adapun yang pertama adalah tentang mudharabah atau bagi hasil. Nah, mudharabah atau bagi hasil ini adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Ya, salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan di dalam syariat kita dan memiliki hikmah yang besar. Kenapa kita katakan memiliki hikmah yang besar? Karena mudharabah ini akan mempertemukan orang-orang yang memiliki modal dan orang-orang yang tidak memiliki modal namun memiliki basic di dalam berbisnis. Kadang-kadang ada orang yang punya modal, namun dia tidak tahu bagaimana mengelola modal tersebut, atau dia tahu bagaimana mengelola modal akan tetapi dia punya bisnis sudah sangat banyak ya, dan dia tidak mampu untuk menambah lagi bisnisnya sementara modalnya masih banyak. Dan ada juga orang yang dia memiliki basic kemampuan dalam berbisnis, keahlian dalam memutar keuangan modal yang dia miliki jika ada, tapi sayangnya dia tidak memilikinya, dia tidak memiliki modalnya. Maka dengan adanya mudharabah atau bagi hasil, maka keduanya akan saling diuntungkan. Pemilik modal yang tidak tahu bagaimana memutar modalnya akan mendapatkan keuntungan dari mudharabah tersebut. Begitu pula dengan orang yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan dalam berbisnis, dia juga akan mengambil manfaat dari sistem mudharabah yang mereka lakukan. Nah, jadi yang dimaksud dengan mudharabah atau bagi hasil jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, hakikatnya adalah ketika muamalah yang mereka kerjakan tersebut untung, maka mereka berdua akan mendapatkan keuntungan. Dan ketika muamalah yang mereka kerjakan tersebut rugi, maka mereka berdua juga akan mendapatkan kerugian tersebut. Ya, untung sama-sama, rugi juga sama-sama. Ini hakikat dari mudharabah. Dan inilah perbedaan mendasar antara mudharabah yang boleh dengan riba yang tidak boleh. Kalau riba, orang itu meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian nanti dia meminta untuk diberikan keuntungan dari usaha yang dilakukan orang tersebut bagaimanapun kondisinya. Apakah si pengusaha, si pengelola ini mendapatkan keuntungan ataukah tidak? Yang jelas dia sebagai pemodal harus mendapatkan keuntungan setiap bulannya misalnya, ya, atau setiap pekannya, atau setiap 3 bulan dan seterusnya. Jadi muamalah yang tidak boleh pada bagi hasil adalah muamalah yang keuntungannya itu ditentukan berdasarkan nominalnya. Ditentukan berdasarkan nominal. Misalnya, fulan, saya kasih antum modal, ya silahkan pakai berusaha. Kemudian nanti saya akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya, misalnya 1 juta rupiah. Sementara usaha yang dilakukan oleh si pengelola ini itu tidak menentu. Kadang-kadang banyak keuntungan, kadang-kadang sedikit keuntungan, kadang-kadang juga rugi. Nah, adapun pemodal di sini dia tidak mau tahu banyak keuntungan, sedikit keuntungan atau rugi,
pokoknya setiap bulan antum harus setor sama saya uang senilai 1 juta rupiah. Ini adalah riba. Ini bukan bagi hasil yang diperbolehkan. Adapun bagi hasil yang diperbolehkan adalah yang disepakati keuntungannya berdasarkan persentase, bukan berdasarkan nominal. Persentase itu misalnya, fulan, saya sebagai pemodal, saya akan mendapatkan 40%. Antum sebagai pengelola, antum akan mendapatkan 60%. Ya, 40% dan 60% yang dimaksud di sini adalah keuntungan. Keuntungan bersih yang didapatkan misalnya setiap bulannya. Jadi hitung berapa keuntungan bulan ini, misalnya anggaplah 1 juta rupiah bulan ini. Berarti untuk pengelola dia berhak mendapatkan 600.000, dan untuk pemodal dia berhak mendapatkan 400.000. Bulan depan ya ternyata keuntungannya naik menjadi 2 juta rupiah, sehingga pengelola pada waktu itu dia berhak mendapatkan 1.200.000 rupiah, 1.200.000 rupiah. Kemudian untuk pemodal dia berhak mendapatkan 800.000 rupiah. Ini mudharabah yang dibolehkan, keuntungannya itu dibagi berdasarkan persentase dan bukan berdasarkan nominal. Nah, kemudian rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam masalah mudharabah, adalah ya perlu atau harus ditentukan mudharabah itu sampai berapa lama. Sampai berapa lama jangka waktunya. Misalnya, fulan, saya memberikan Anda modal, silahkan dikelola, namun hanya dalam jangka waktu misalnya 2 tahun saja. 2 tahun itu si pengelola ini mengembalikan uangnya kepada si pemodal jika memang masih tersisa uangnya. Kalau rugi ya bukan tanggungan dia. Nah, kemudian juga harus ditentukan pembagian keuntungan itu setiap berapa lamanya. Misalnya setiap hari, atau setiap pekan, atau setiap bulan, atau setiap 3 bulan, atau setiap tahun. Ditentukan dari awal. Dalam akad harus ada kesepakatan antara pengelola dengan pemodal bahwasanya keuntungannya dibagi misalnya setiap bulan. Dan ini harus jelas, dan lebih baik jika kesepakatan tersebut ditulis di atas kertas yang memang bisa dipertanggungjawabkan kertas tersebut, bukan berdasarkan kesepakatan biasa saja, tidak ada hitam di atas putih. Karena sekali lagi masalah harta, masalah uang itu adalah masalah yang sangat berbahaya dalam tanda kutip. Maksudnya berbahaya adalah kadang-kadang orang amanah, kadang-kadang niat awalnya baik, namun ketika ada kesempatan kemudian ditambah dengan bisikan-bisikan syaitan, maka dia bisa saja terpedaya dengan hal tersebut, dengan kesempatan lebar yang ada di depan matanya. Sehingga perlu untuk menutup celah tersebut, maka disitulah pentingnya ada kesepakatan yang tertulis. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mengatakan bahwasanya untuk mudharabah itu ketika rugi maka sama-sama rugi. Ya, tidak sama dengan mudharabah yang riba. Mudharabah yang riba, pokoknya dia tidak mau tahu, pemodal tidak mau tahu, pokoknya saya harus untung. Bagaimanapun kondisinya saya harus untung. Si pemodal tidak mau tahu, pokoknya modalnya harus kembali dan keuntungannya harus dia dapatkan. Ini adalah mudharabah yang terlarang, ini adalah mudharabah yang riba. Adapun mudharabah yang dibolehkan adalah ketika rugi, ya misalnya ternyata di akhir tahun, sudah 1 tahun berjalan, ternyata dari modal 100 juta yang diberikan oleh pemodal tersisa hanya 40 juta, ditambah dengan barang yang kalau kita kira-kira mungkin sekitar 10 juta nilainya, artinya sudah rugi 50 juta. Nah, di sini si pemodal tidak boleh menuntut
pengelola ini untuk ganti rugi. Dia tidak boleh mengatakan, fulan dulu saya kasih uang 100 juta, sekarang kenapa sisa 40 juta, 50 juta dengan barang yang ada. Iya, pokoknya saya tidak mau tahu, harus dikembalikan 100 juta rupiah. Anda ini tidak boleh. Dalam mudharabah itu keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, kerugian juga akan dirasakan oleh keduanya. Ya, di sini si pemodal kerugiannya adalah uang berupa 50 juta. Adapun pengelola kerugiannya adalah dia sudah rugi waktu, ya, dia sudah rugi tenaga, dia sudah rugi berpikir, dia sudah rugi banyak hal. Memang dari segi dana tidak ada kerugiannya, tapi dia rugi pada sisi yang lain, dan inilah kerugian yang dia tanggung. Dan tentu saja ya, ini selama kerugiannya itu bukan disebabkan karena ketelodoran dari dia, atau tidak disebabkan karena kelalaian dari dia, tapi disebabkan misalnya karena bencana alam, atau karena misalnya kondisi seperti corona, sehingga banyak para pedagang misalnya yang turun ya, omzetnya, turun penghasilannya, atau disebabkan karena kebakaran misalnya. Maka ini kondisi-kondisi yang seperti ini tidak boleh bagi pemodal untuk menuntut si pengelola untuk mengganti rugi uangnya. Adapun pada kondisi yang memang dia yang lalai, dia yang teledor, kerugian itu disebabkan karena memang kelalaian dari dia. Kalau dia tidak lalai, maka kondisi itu tidak akan seperti itu. Artinya 100% disebabkan karena kelalaian dari dia, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Nah, pada kondisi yang seperti ini, si pengelola memang dia harus bertanggung jawab dengan kerugian yang terjadi. Nah, jadi tidak selamanya kerugian itu memang ditoleransi, tapi tergantung apa sebab kerugiannya. Kalau sebab kerugiannya adalah karena bencana alam atau musibah atau hal yang lain yang lumrah, maka ini tidak ada tanggung jawab bagi si pengelola. Taib. Kemudian yang kedua adalah tentang murabahah. Ya, murabahah ada murabahah lil amir bisyira. Yang dimaksud dengan murabahah adalah jual beli, di mana penjual memberitahukan modalnya kepada pembeli, atau penjual memberitahukan berapa keuntungan yang dia dapatkan dari barang yang dia jual tersebut. Nah, jadi si penjual mengatakan kepada pembeli, fulan, dulu waktu saya beli tanah ini harganya 100 juta, sekarang saya jual kepada Anda harganya 130 juta. Ini adalah jual beli murabahah, di mana keuntungannya diberitahukan kepada si pembeli. Dan ini termasuk jual beli yang dibolehkan. Ada juga murabahah lil amir bisyira. Yang dimaksud dengan murabahah lil amir bisyira adalah jual beli yang juga keuntungannya diberitahukan kepada pembeli, akan tetapi pembeli kita di sini adalah pembeli yang memang sudah melihat barang tersebut, dan dia minta kita untuk membelikan barang tersebut. Misalnya ada 3 pihak, ada si A, si B, dan si C. Si A ini adalah konsumen, dia tidak punya uang untuk membeli barang. Taib. Si A konsumen mau beli barang tapi tidak punya uang. Kemudian si B adalah penjual, dia memiliki barang yang diinginkan oleh si A tadi. Kemudian si B ini tidak mau menjual barangnya kepada si A kecuali dengan cara di kontan, dengan cara di cash. Sementara si A tidak mampu membeli barang tersebut dengan cara di cash. Akhirnya dia datang kepada si C, "Hai C, saya tahu kamu punya modal, saya mau beli barang dari si B. Harga barang itu adalah misalnya 10 juta rupiah. Ya, harga barang itu adalah 10 juta rupiah. Beli barang tersebut, silahkan beli barang tersebut. Nanti saya akan membelinya kepada Anda, tapi dengan cara dicicil, dengan cara dikredit.
Akhirnya kemudian si C ini yang pemilik modal, dia sepakat. Dia datang kepada si B, membeli barang dari si B dengan harga 10 juta, serah terima, kemudian barangnya dijual kepada si A, tapi dengan cara dicicil atau di kredit. Ini adalah murabahah lil amir bisyira, dan ini juga adalah muamalah yang diperbolehkan. Namun satu catatan yang harus kita perhatikan dalam masalah mudharabah lil amir bisyira, si A tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan si B ya sebelumnya. Bagaimana transaksinya? Padahal dia tidak punya uang untuk membeli dengan cara di cash barang tersebut, ya dia sudah bayar DP-nya. Dia sudah bayar DP-nya kepada si B. B, ini DP-nya saya 1 juta rupiah. DP-nya 1 juta rupiah. Setelah itu dia datang kepada si C untuk menalangi. Tinggal ditalangi sebenarnya, karena barang itu sudah dibeli oleh si A. Artinya barang itu sekarang milik siapa? Miliknya si A. Meskipun belum lunas, dan meskipun barang tersebut masih berada di tangannya si B, tapi karena sudah di DP, artinya sudah terjadi akad transaksi jual beli antara si A dan si B. Berarti sisanya yang 9 juta itu apa statusnya ketika si C membayarnya? Statusnya adalah utang yang diberikan kepada si A. Si C sekarang membayar 9 juta rupiah kepada si B. Barang diserahkan kepada si C. Kemudian si C menyerahkannya kepada si A. Antara si C dengan si A ini bukan jual beli. Antara si C dengan si A bukan jual beli. Tapi yang terjadi antara mereka berdua adalah utang piutang. Si C memberikan piutang kepada si A senilai 9 juta rupiah. Kemudian nanti si C ini akan dibayar oleh si A dengan nominal 10 juta rupiah, tapi dicicil. Dicicil. Nah, ini adalah riba, karena antara si C dengan si A sekarang transaksi yang terjadi adalah utang piutang. 9 juta diberikan kepada si A, dan si A membayarnya kepada si C 10 juta dengan cara di kredit atau dicicil, dan ini tidak boleh. Jadi si A kalau memang mau dibelikan barang oleh si C, dia tidak boleh membeli barang tersebut terlebih dahulu dengan memberikan DP kepada si B. Nah, dan ini yang kadang-kadang terjadi, terutama misalnya pada KPR, pada jual beli rumah dengan cara di kredit. User datang kepada developer, ya, kemudian akad dengan developer, dia sudah bayar DP-nya. Kemudian nanti bank sebagai pihak ketiga, dia yang akan membayar sisa daripada harga rumah tersebut. Ya, sisanya berapa karena sudah dibayar DP-nya, berarti yang tersisa ya berapa, itulah yang akan dibayar oleh bank. Ya, kemudian nanti user ini akan membayar secara kredit kepada si bank, dan ini adalah antara bank dengan user, ini utang piutang yang mendatangkan manfaat, dan ini adalah riba. Adapun kalau misalnya tidak ada DP-nya, maka ini tidak ada masalah selagi tidak ada pelanggaran yang lain ya di dalam transaksi yang terjadi di antara mereka. Nah, saya kira ini gambaran ya dari mudharabah dan juga murabahah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang warisan. Dan pembahasan tentang warisan adalah pembahasan yang sangat panjang sebenarnya. Di kuliah, di kampus, kita bahkan mempelajari ilmu faraid. Dalam istilah ilmu disebut dengan ilmu faraid, yaitu dalam 4 semester. Ya, ilmu faraid dipelajari dalam 4 semester atau 2 tahun. Sekarang kita akan mempelajarinya dalam 15 menit. 15 menit. Ya, tidak bisa merangkum 2 tahun. Ya, kita hanya sedikit merangkum muqaddimahnya saja. Ya, kita akan merangkum sedikit muqaddimah dari ilmu faraid atau ilmu mawarith
tersebut. Nah, jadi ilmu faraid termasuk ilmu yang sangat bermanfaat dan termasuk ilmu yang pertama-tama yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu akan berangsur-angsur akan hilang dengan diwafatkannya para ulama, dan diantara ilmu yang awal-awal akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu faraid, ilmu tentang faraid ini. Nah, apalagi ya ketika undang-undang yang berlaku ya bertentangan dengan undang-undang faraid yang dibuat atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya faraid, karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung yang menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang semua pembagian warisan, tentang semua pembagian warisan. Kapan seperdua, siapa yang dapat seperdua, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperdelapan, siapa yang dapat sepertiga, siapa yang dapat seperenam, siapa yang dapat 2/3. Itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Iya, dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran, bukan di dalam hadis. Ada juga penjelasan di hadis, tapi bukan penjelasan tentang ya berapa nisbahnya, siapa yang mendapatkan seperdua dan seterusnya. Ini menunjukkan tentang pentingnya pembagian warisan tersebut sesuai dengan pembagian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin memperhatikan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka kebanyakan hukum-hukum itu penjelasan detailnya disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis. Misalnya salat. Di dalam Al-Qur'an apakah ada penjelasan tentang jumlah rakaat setiap sholat yang kita kerjakan? Tidak ada. Sholat subuh 2 rakaat, maghrib 4 rakaat, duhur, asar dan isya 4 rakaat, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitu pula dengan pembatal-pembatal puasa, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, kemudian hal-hal yang lain yang berhubungan, yang berbicara tentang detail masalah ini, itu disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah faraid, ya ini ya diterangkan di dalam 3 ayat dalam surah An-Nisa. Ya diterangkan di dalam 3 ayat dalam surah An-Nisa, ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir dari surah An-Nisa. Nah, taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faraid ada rukunnya, ya rukunnya faraid ada 3, yaitu al-waris, al-muwarris, dan at-tarikah atau al-irth. Apa yang dimaksud dengan al-waris? Al-waris adalah orang yang mewarisi, ya orang yang mewarisi. Al-muwarris adalah orang yang diwarisi, orang yang meninggal dunia, yang akan diwarisi oleh ahli warisnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-irth atau at-tarikah atau harta yang ditinggal oleh al-muwarris, harta yang ditinggal oleh orang yang akan diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi tidak selamanya anak yang mewarisi orang tuanya. Kadang-kadang orang tua yang mewarisi anaknya, tergantung siapa yang dahulu meninggal dunia. Kalau misalnya yang meninggal dunia, anaknya meninggal dunia lebih duluan, otomatis orang tuanya akan mewarisi harta dari anaknya tersebut. Ya, dan juga sebaliknya, ketika orang tua yang dulu meninggal dunia, maka anaknya akan mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, jadi siapa yang duluan meninggal, tidak selamanya yang di atas itu dialah yang akan diwarisi oleh yang berada di bawahnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang berkaitan erat dengan warisan, dengan harta warisan sebelum dibagi. Jadi ketika si mayit, ya kita sebut si mayit ini meninggalkan harta, maka harta yang dia tinggalkan tersebut tidak serta-merta langsung dibagi kepada ahli warisnya, tapi pertama digunakan untuk proses jenazahnya itu
ya membutuhkan biaya kain kafannya, orang yang memandikannya, kemudian penguburannya dan sebagainya, diambil dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit ini. Kemudian yang kedua, digunakan untuk membayar utang-utangnya. Ketika dia punya utang, maka harta yang ditinggalkan tersebut digunakan untuk membayar utang-utangnya. Kemudian yang ketiga adalah wasiatnya. Kalau dia punya wasiat, maka sebelum harta dibagi kepada seluruh ahli waris, maka diberikan dulu kepada orang yang diberikan wasiat. Jadi bukan wasiat, bukan warisan dulu, tapi wasiat dulu. Nah, nanti yang tersisa itulah yang dibagi oleh ahli warisnya. Jadi ahli waris jangan langsung mencap atau mengklaim bahwasanya semua harta ini milik mereka. Ya tidak, tapi harus dikeluarkan dulu ya ketiga hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan si mayit ini. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang warisan ada juga yang menghalangi atau mawani, ya, atau ada yang disebut dengan mawani, penghalang-penghalang warisan. Penghalang warisan yang pertama adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Jadi orang kafir tidak mewarisi orang muslim, orang muslim juga tidak mewarisi orang kafir. Ketika ada seorang anak misalnya, orang tuanya adalah orang kafir, orang tuanya ini adalah miliarder, orang yang sangat kaya raya, sementara dia mungkin orang yang biasa-biasa saja, orang tuanya meninggal dunia, apakah dia berhak ya mewarisi peninggalan dari orang tuanya? Kita katakan tidak, karena ada perbedaan agama di antara mereka. Dia muslim, orang tuanya adalah orang kafir, atau sebaliknya, orang tuanya adalah orang muslim, anaknya adalah orang kafir. Ketika orang tuanya meninggal dunia, maka anak yang kafir ini tidak berhak mendapatkan 1% pun dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi ya, penghalang yang pertama adalah perbedaan agama. Nah, kemudian yang kedua adalah ar-riqu. Ar-riqu itu budak. Ya, namun sekarang alhamdulillah tidak ada perbudakan. Ya, kalau ada maka budak itu tidak mewarisi tuannya. Kemudian yang ketiga adalah al-qatl, pembunuhan. Misalnya ada seorang anak, ya na'udzubillah min dzalik, seorang anak yang membunuh orang tuanya. Harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya ini tidak diwarisi oleh anak yang membunuh ini. Dia mengatakan dia sudah butuh uang, ya orang tuanya masih hidup, orang tuanya banyak uang, orang tuanya tidak mau memberikan sepeser pun uang kepadanya, dibunuh saja supaya mendapatkan warisan. Ya disegerakan, dia menyegerakan hak yang dia inginkan, yaitu warisan. Akhirnya dia pun membunuh orang tuanya, maka ini tidak mendapatkan warisan. Nah, sehingga ada kaidah fikih dalam masalah ini mengatakan man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Jadi bersabar sampai tiba waktunya. Orang ini, anak ini, dia sudah terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu yang memang menjadi hak bagi dia, tapi karena keterburu-buruannya tersebut, dia melakukan sebuah jalan yang haram. Akhirnya dia pun tidak berhak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Nah, sama juga dengan peminum khamar, ya orang yang meminum khamar di dunia ini, ketika dia misalnya muslim, bertauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, maka di akhirat nanti dia dihukum dengan tidak diberikan minuman dari khamar di surga. Khamar di surga berbeda dengan khamar di dunia. Yang jelas karena dia sudah isti'jal, bersegera untuk mengambil sesuatu yang belum layak untuk dia, akhirnya dia dihukum dengan mengharamkan sesuatu yang dia inginkan tersebut pada waktunya. Nah, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain pada masalah kaidah tersebut. Nah,